الحمد لله القدر العليم الذي جعلنا للمؤمنين وأنزل القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله في العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الكريم ورسول العظيم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال أيضا في الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلى الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلى السلام. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Dewa Ustaz Lukman SPD MPD selaku Ketua PCPM Kecamatan Sawas, dan Bowo selaku Ketua Kopang Sawas, Pak Ustadz yang hadir pada sore hari ini, teman-teman Kopang Sekecamatan Sawas yang sangat-sangat saya cintai, dan insya Allah semoga bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan berjalannya waktu dan tanpa terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Ramadan. Begitu cepat waktu berlalu, ternyata kita sudah melewati bulan Ramadan. Kaya-kaya nembe lekas kalau ini boten kraos niki wis kita separuh betul. Laras gawe. Mama, begitulah Bapak Saudara mulia, ketika sesuatu itu dilakukan dengan kesungguhan, dengan senang hati, maka akan terasa nikmat dan cepat. Ya. Kemudian sebagai yang mulia, dasar dari kita melakukan amal-amal agama, yakni kita ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lainnya itu ihtisab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shawma Ramadana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya iman itu yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ihtisab, artinya ihtisab itu mengharap dengan sepenuh keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah akan berikan? Ufirallahu mada qadamahu. Allah akan memberikan ampunan. Inilah kekuatan daripada iman. Dan ciri-ciri orang yang beriman, begitu yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kayak serumatan. Ada HP. Selamat datang ke Jawa Timur. Panggilannya azan juga ada HP. Mohon maaf saudara dan teman-teman semua, silakan. Wah, ini lagi macam. 17.39 sudah. Saudara, mohon maaf, saya akan mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW. 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 Hadis
kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang nanti akan menjadi asbabun nuzul beberapa ayat Quran. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang bertetangga, yang satu orang miskin, yang satu orang kaya. Ya, orang kaya tadi mempunyai satu batang pohon kurma, yang batang pohon kurmanya condong doyong ke pekarangan orang miskin tadi. Ketika musim panen kurma, orang kaya tadi mengambil galah sambil sedikit memanjat pohon kurma dengan menggunakan galah, sehingga beberapa butir pohon kurmanya jatuh di pekarangan tetangganya yang miskin tadi. Kebetulan anak-anaknya orang miskin tadi sedang bermain di halamannya, melihat kurma-kurma jatuh, dapat kita bayangkan naluri anak-anak, maka berebut kurma, mengantongi kurma yang jatuh tadi, memakan kurma-kurma yang jatuh ke pekarangannya tadi. Sudah lihat, ternyata beda pandangan. Orang kaya yang memanen kurma tadi nggak ridho, nggak boleh kurmanya diambil walaupun oleh anak-anak kecil. Segera turun, kemudian bergegas menghampiri anak-anak tadi yang sedang bermain dan mengambil kurma tadi, merebut semua kurma di tangan, di kantong dari anak tadi, bahkan tak segan-segan mencongkel kurma yang sudah ada di mulutnya anak tadi. Sudah melihat apa? Dapat kita bayangkan betapa ibanya, betapa sedihnya orang tua yang saat itu orang tua ternyata menyaksikan pemandangan tadi. Enak kacile, agak tulanan tapi kurma di maamnya dicongkel saking mulutnya. Maka kemudian setelah kejadian tadi, orang miskin tadi mempunyai rencana ingin menemui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok aku amatur kalau ada Nabi tentang kejadian. Maka betul menjumpai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian matur kepada Rasul, ya Rasul, saya itu mempunyai tetangga begini, ya Rasul. Kemudian Rasul ditemani dengan beberapa orang sahabat, akhirnya mendatangi orang kaya tadi untuk melakukan negosiasi, berembuk ada apa. Maka singkat cerita, karena ini istilah arpuko, singkat saja. Kemudian Rasul menyampaikan beberapa hal kepada orang kaya tadi. Wahai fulan, singkat cerita saja, maukah engkau apabila pohon kurmamu ini ditukar dengan satu pohon kurma di surga? Kemudian maka orang kaya tadi katakan, oh tidak, ini Wahai Muhammad, ini kurma ini setiap berbuah lebat sekali dan kami sangat suka dengan pohon kurma ini. Maka saya nggak akan jual dengan siapapun, dengan harga berapapun saya nggak akan jual. Singkat cerita, namanya bukan haknya Rasul. Maka Rasul dengan beberapa orang sahabat itu meninggalkan orang kaya tadi. Setelah sampai di majelisnya baginda Nabi SAW, ternyata ada seorang sahabat yang sangat kepikiran dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Tadi Rasul bersabda, pohon kurma yang condong tadi, yang bengkok tadi, akan ditukar dengan satu pohon kurma di surga. Maka dengan diam-diam salah seorang sahabat tadi pun kembali mendatangi orang kaya tadi, ingin merayu bagaimana kurmanya dijual padanya. Kemudian maka salah seorang sahabat tadi yang diajak Rasul tadi menjumpai orang kaya tadi untuk melakukan negosiasi, nyang-nyangan, tawar-tawaran. Wahai fulan, begini saja, kamu jual kurmamu pada saya dengan harga berapapun akan saya beli. Singkat cerita, alat-alat enggak, wes gini saja kata orang tadi, kamu bisa membeli pohon kurma saya ini ditukar dengan 40 batang pohon kurma
yang tumbuh di kebun yang sama. Coba. Maka sahabat tadi kata, untuk sebatang kurma yang bengkok ini, ya udah nggak apa-apa. Ya, akhirnya deal terjadi, perjanjian atau negosiasi jual beli, satu potong kurma yang doyong tadi ditukar dengan 40 batang pohon kurma yang sama. Kemudian saking senangnya sahabat tadi segera menjumpai baginda Nabi SAW. Ya Rasul, sekarang pohon kurma yang kemarin itu sudah dimilikiku ya Rasul. Terserah mau ku apakan. Ya, dalam sebuah ayat kurma tadi diberikan pada orang miskin tadi. Saya kemudian yang menjadi dasar cerita tadi, cerita tadi menjadi dasar asbabun nuzul Quran surat Al-Ain ayat 5 sampai 10. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang menginfakkan hartanya dan dia bertakwa, ya, wa amman aqqa wa taqwa, dan dia bertakwa, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan ya tentang kebaikan, wa saddaqa bil wasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan jalan-jalan yang mudah. Ya. Wasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil, medit, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya kebenaran, kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan berikan jalan-jalan menuju ke kesukaan. Maka saudara kemuliaan, begitu yakinnya sahabat dengan janji-janji Allah tentang surga. Ini sebaiknya pun jadi ibroh, pelajaran bagi kita. Setiap melakukan amal kebaikan, sertai dengan keyakinan. Ya, sertai dengan keyakinan. Ya. Ketika amal dilakukan dengan keyakinan, saya kemudian, ya, yakin dengan janji-janji Allah SWT, yang pertama akan ada power yang tumbuh dari dalam hati kita yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, hati, pikiran kita untuk mentaati perintah Allah itu lebih mudah. Seperti tadi nanti kosong itu setengah muncul karena rasa kekuatan iman tadi, kekuatan yakin tadi, seperti itu. Maka sebagian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit kisah tadi semoga membuat motivasi, semangat bagi kita semua. Ya, ketika kita beramal, lakukan dengan penuh keyakinan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit juga kami ingin sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih. Ya, yang tadi saya sampaikan di muqaddimah, Rasul Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Rasul dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilju. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari apa yang dia lakukan kecuali lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Dan banyak orang yang mendirikan qiyamul lail, dia tidak mendapatkan apapun kecuali keletihan. Para ulama menafsirkan dengan 3 penafsiran. Orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, penafsiran pertama, dia berpuasa, namun ketika di saat dia berbuka dengan yang haram, maka puasanya sia-sia.
Kemudian penafsiran kedua, dia berpuasa, namun dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun telinga, lisan, pikiran, pandangan matanya tidak berpuasa, maka puasanya sia-sia. Maka saya melihat puasa yang sesungguhnya bukan hanya menahan lapar dan dahaga, bukan, namun juga menahan lisan dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, dari ucapan-ucapan yang tidak berguna atau bahkan menyakiti, atau bahkan riba, fitnah dan sebagainya. Seperti itu. Itu penafsiran yang kedua. Kemudian penafsiran yang ketiga, puasanya sia-sia karena dia berpuasa namun dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemaksiatan yang menjadi kebiasaan sebelum berpuasa dia tetap lakukan juga walaupun dia berpuasa. Alhamdulillah. Ya, maka saya melihat dari peringatan ini semoga menggugah kita. Jangan sampai kita berpuasa, puasanya sia-sia. Ya. Jangan sampai qiyamul lail, ya, namun qiyamul lailnya sia-sia. Nah, itu. Maka saya melihat dari hadis tadi semoga menjadikan kita lebih hati-hati lagi dalam menjaga ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menerima ibadah kita, puasa kita, surat lail kita, bacaan Quran kita, dan seluruh amal-amal kita. Dan senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berikutnya saya kemudian insyaallah sebentar lagi kita akan berbuka, sama-sama berdoa. Insyaallah doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka min sifati rahmatik wa 'azza maghfiratik wal ghanimati min kulli birrin salatan min kulli ismin la tada lana dhanban illa ghafartahu wa hamdan illa farajtahu wa dhalan illa tadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan ya lakarikan illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah ma'a salamah wal afiyah bi rahmatikal wasi'ah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna ziyaratal baitikal mu'azzam wa bi rizqikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana ighfir lana dhunubana wa khaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal siyamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, mohon ikhlas dan yang hal itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.